Media Vietnam soroti peringatan AFC kepada Timnas Vietnam soal Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam. Peringatan Federasi Sepak Bola Asia kepada Timnas Vietnam soal Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam. Baru-baru ini AFC mengulas kualitas dari Asnawi Mangku Alam jelang Piala Asia 2023. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia dan Vietnam sudah mengetahui kekuatan satu sama lain, tentunya. Sebab kedua tim sering bertemu di kancah sepak bola Asia, Piala AFF. Namun, kini persaingan kedua negara dibawa ke level Asia. Ya, Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam bakal berada dalam grup yang sama di Piala Asia 2023, yaitu di grup D. Kedua negara juga berada segrup dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang telah dimulai pada November lalu. Namun, pertemuan kedua tim baru dilaksanakan pada Maret 2024 mendatang untuk dua laga beruntun. Asnawi Mangku Alam menjadi sosok yang disorot oleh AFC menjelang Piala Asia. Media Vietnam, The Tao 247 pun memperingatkan Timnas Vietnam mengenai bek kanan Jeonnam Dragons tersebut. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada pertandingan kedua di fase grup Piala Asia 2023. Kemudian, kedua tim akan bertemu lagi untuk dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong yakin Timnas Indonesia akan lebih kuat di Piala Asia 2023. 4 pemain keturunan terbaru bisa bermain. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong yakin tim Merah Putih akan jauh lebih kuat di Piala Asia. Hal ini dikarenakan Shin Tae-yong mempunyai waktu yang lama untuk mempersiapkan Timnas Indonesia agar tampil lebih baik di turnamen tersebut. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D di Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Turnamen tersebut akan digelar pada 10 Januari sampai 12 Februari 2024 di Qatar. Sebelum tampil di Piala Asia, Shin Tae-yong akan menggelar pemusatan latihan yang dilakukan pada 20 Desember mendatang. Shin Tae-yong bisa mengumpulkan pemain-pemain terbaiknya karena Liga 1 dihentikan sementara waktu. Adapun untuk pemain-pemain yang berkarir di luar negeri baru bisa datang sebelum Piala Asia 2023 digelar. Kabarnya Timnas Indonesia akan menggelar TC di Turki dan langsung ke Qatar. Selain itu, kekuatan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 bisa bertambah. Hal ini dikarenakan PSSI sedang mengupayakan 4 pemain keturunan segera dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Proses naturalisasi keempat pemain itu diharapkan bisa segera rampung dan membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Tidak hanya itu, Timnas Indonesia bisa diperkuat Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Kedua pemain itu sebelumnya absen membela Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina pada laga grup F kualifikasi Piala Dunia zona Asia karena cedera. Tentu saja ini menjadi angin segar bagi Shin Tae-yong. Target untuk lolos ke babak 16 besar bisa semakin terbuka bagi tim Merah Putih. Bukan main jika PSSI terlambat, pemain keturunan ini bisa diangkut timnas Swiss. Kabar mengejutkan datang dari salah satu pemain keturunan Indonesia yang sekarang berada di Swiss. Dia adalah Chow Yun Damanik, pemain berusia 16 tahun, keturunan Indonesia Swiss Togo. Chow Yun Damanik diketahui sedang berkarir bersama Akademi Football Club Lausanne U17, dia berposisi sebagai gelandang serang. Memiliki darah keturunan Indonesia, membuat Chow Yun Damanik sempat dipanggil PSSI ke Timnas Indonesia U17. PSSI memanggil Chow Yun Damanik sebagai persiapan Timnas Indonesia U17 tampil di Piala Dunia U17. Namun sayangnya Chow terkendala urusan administrasi, dia tak dapat memperkuat Timnas U17 lantaran tidak memiliki paspor Indonesia. Alhasil PSSI tidak mendaftarkan Chow dan pemain keturunan tersebut juga harus diproses soal status kewarganegaraannya terlebih dahulu jika ingin membela Indonesia.
Apalagi kabar mengejutkannya adalah Chow disebut diminati timnas Swiss. Jika PSSI terlambat, bukan berarti sang pemain keturunan gagal memakai seragam merah putih. Hal itu disampaikan langsung oleh ex-Chow PSSI Arya Sinulinga. Bahkan Arya berharap Chow tidak diambil oleh timnas Swiss. Shin Tae-yong punya standar tinggi untuk isi pos winger timnas Indonesia. Nuansa pemain abroad mendominasi. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak ingin main-main dalam memilih winger skuad Garuda. Sadil dan Struijk beroperasi sebagai winger kiri sementara sisanya ada di kanan. Menariknya, Shin Tae-yong terlihat mulai beradaptasi dengan kondisi timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda memiliki masalah lini serang yang kurang tajam. Beberapa kali pelatih asal Korea Selatan itu memberikan sorotan pada striker mereka yang dianggap kurang maksimal. Selain itu, perlu disadari bahwa persaingan striker lokal di Liga 1 cukup sulit karena klub akan memilih penyerang asing yang jadi tumpuan. Akibatnya, bermain dengan winger-winger cepat dan berkualitas jadi jalan tengah di antara masalah tersebut. Tidak hanya asal memilih winger, Shin Tae-yong terlihat fokus untuk memainkan pemain yang berpengalaman dan memiliki jam terbang tinggi. Bahkan mayoritas pemain pilihannya saat ini berkarir di luar negeri atau sempat merasakan kerasnya sepak bola di Eropa. Dari deretan nama yang tersedia, Sadil Ramdhani bisa dibilang pemain yang cukup komplit saat ini. Membela tim asal Malaysia, Sadil mampu bersaing dan mendapatkan tempat reguler di timnya. 3 assist saat duel melawan PSM Makassar di ajang Piala AFC jadi bukti bahwa Sadil bisa kembali mendapatkan tempatnya di skuad Garuda. Sadil sebelumnya mendapatkan kritik karena performanya yang cukup berbanding terbalik saat berada di klub dan timnas. Namun Shin Tae-yong masih memberikan kepercayaan dan dia jadi pemain yang diprediksi akan menempati tempat utama. Pemain lain yang siap mencuri tempat Sadil adalah Rafael Struijk. Struijk sebelumnya mencatatkan debut yang cukup manis bersama skuad Garuda. Salah satu keunggulan yang dimiliki Struijk adalah dia bisa bermain di beberapa posisi. Badai cedera mulai berlalu, 2 pemain timnas Indonesia sudah pulih dari cedera. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bisa bernafas lega setelah pemainnya mulai pulih dari cedera.